Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Kawan-kawan semuanya, jamaah masjid, bapak-bapak, ibu, adik-adik semuanya, juga semuanya hadir. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Saya juga senang bisa ketemu. Saya cukup senang, bahkan sangat-sangat senang bisa ketemu. Ini semuanya ini jamaah itikaf semua ini. Ini kita bicara tentang barokatul ilmi. Barokah itu dari kata birkah. Birkah itu artinya danau yang besar, itu namanya birkah. Tempat air yang jernih, yang besar namanya birkah. Lalu menjadi barokah, yang artinya itu adalah air yang jernih yang memberi manfaat yang banyak, namanya birkah. Makanya barokah itu artinya adalah kemanfaatan yang luar biasa, kebaikan yang terus bertambah dan bertambah, namanya barokah. Kalau kami dulu punya guru itu namanya Syekh Sya'rawi, sangat terkenal di Mesir itu. Saya pikir tafsirnya juga banyak didengarkan oleh, tidak hanya di Mesir tapi dinikmati oleh banyak orang. Namanya Syekh Sya'rawi. Dia menggambarkan barokah itu seperti ini. Ada dua orang, yang satu itu gajinya itu tinggi sekali, yang satu gajinya biasa-biasa saja. Tapi yang gajinya sedikit itu justru lebih cukup daripada yang gajinya besar. Kenapa? Karena yang gajinya kecil itu kemudian hidupnya sehat, anaknya pintar-pintar dapat beasiswa. Sementara yang gajinya besar itu sering sakit dan anaknya tidak dapat beasiswa. Jadi kelihatannya itu secara rizki itu besar yang gajinya ini, tapi secara hidup itu berkahnya lebih berkah yang gajinya tidak seberapa itu. Kalau di pondok itu biasanya ketika berada di pondok pesantren, yang satu itu pintar, yang satu tidak begitu pintar. Tapi ketika pulang, yang diterima di tengah masyarakat itu justru yang ilmunya yang tidak seberapa itu, lebih dipercaya di tengah masyarakat, ilmunya lebih berguna, lebih bermanfaat kepada dirinya, juga lebih bermanfaat kepada orang lain. Sementara yang satu, meski di pondok itu dulunya itu ilmunya banyak dan kelihatan menonjol, tapi ketika pulang itu kelihatan hidupnya itu kurang tertata. Salah satu pemaknaan barokah, gitu ya. Cerita tentang buku nahwu paling terkenal. Nahwu itu grammar bahasa Arab. Itu karya Al-Ajurum yang dikenal dengan Jurumiyah. Itu dikarang tahun sekitar 600-an. Itu dikarang tahun 600 sekian. Itu berarti sudah berapa abad itu ya? Sekarang 1600. Ya. 800, 8 abad. Itu kalau kira-kira Indonesia buku 8 abad yang lalu itu jadi apa ya? Nggak tahu saya. Dan sekarang masih dipakai. Orang Maroko, orang Sufi,
Ajurum itu bahasa Maroko, artinya adalah orang sufi. Orangnya baik sekali, orangnya pintar, ya pintar. Ahli di bidang Al-Quran, juga ahli di bidang grammar Arab. Lalu datang ke Mekah. Nah, ketika di Mekah itulah mulai menulis kitab Jurumiyah. Dan sampai sekarang buku itu dipakai. Sampai sekarang di mana-mana, di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, di Saudi per hari ini itu masih ada yang memberi syarah terhadap Jurumiyah per hari ini. Ditulis 8 abad yang lalu, masih dipakai. Itu ketika menulis, ya, ingin merasakan nikmatnya menulis ilmu dan merasakan ikhlasnya ilmu. Menurut cerita-cerita yang disampaikan kepada kami dan ada dalam buku-buku, itu sampai ketika selesai itu dibuang di laut. Ini kalau saya nulis tidak ikhlas, ya biarlah hilang aja lah, daripada saya nulis nggak ikhlas. Tapi kalau ini memang benar-benar ikhlas, maka setelah saya masukkan ke laut, saya ambil tulisannya masih utuh dan tidak bermasalah. Dan memang benar, setelah dimasukkan dalam laut, diambil masih utuh, masih bisa dibaca, masih ini. Dia punya kiai, oh kalau gitu kayaknya saya ini nulis itu ikhlas. Dan itu sampai sekarang itu masih dipakai. Nah, kalau dalam cerita-cerita di pondok pesantren yang bisa menjelaskan ini apa? Ya barokah. Itu namanya berkahnya ilmu. Salah satu makna berkahnya ilmu itu, satu, ketika mendapatkan ilmu itu bisa dilakukan. Yang kedua, memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Ya, berkahnya ilmu itu. Nah, kitab Jurumiyah itu sampai sekarang masih dipakai. Di pesantren ada lagi buku yang sangat terkenal, namanya Takrib, Matnut Takrib. Itu dikenal tidak hanya di Indonesia, di Mesir juga dikenal, di Saudi juga dikenal. Sampai hari ini orang kalau mazhab Syafi'i kalau pengen belajar fikih itu lebih senang menggunakan takrib daripada karya kiai-kiai modern atau profesor-profesor modern yang dengan segala gaya penulisan dan metodologi yang paling modern. Itu kalau kepengen belajar fikih tetap memilih Fathul Qorib. Itu ditulis tahun berapa? 400. Berarti sudah 1000 tahun, itu ditulis tahun 400. Bahkan mazhab Syafi'i itu belum mapan. Mazhab Syafi'i itu tahun 400, itu belum mapan. Belum ada Imam Nawawi, belum ada. Oh ya, belum mapan. Imam Ghazali aja belum ada. Itu tahun 400. Namanya Abu Suja, orang Basrah, qadhi. Setelah pensiun jadi qadhi, datang ke Masjid Nabawi, khidmah kepada Masjid Nabawi, tukang nyapu. Abu Suja itu marbot Masjid Nabawi. Itu mantan qadhi, mantan qadhi penting di Basrah, pensiun, datang ke Masjid Nabawi, tukang nyapu, tukang bersihkan masjidnya Nabawi, sambil menulis kitab takrib. Dan kitab ini itu sudah 1000 tahun. Tidak ada matan dalam fikih Syafi'i yang orang sangat perhatian terhadap matan itu melebihi takrib.
Al-Azhar itu sudah menerorkan ulama banyak sekali, profesor juga banyak, karya-karya juga banyak. Tapi kalau sudah bicara fikih Syafi'i untuk anak-anak, untuk ini, yang dibaca ya takrib. Entah ada rahasia apanya itu. Ya, menurut penjelasan-penjelasan yang disampaikan kepada kami dari guru manapun yang akan mengatakan takrib ini kitab yang berkah. Karena belajar fikih itu tidak hanya soal ilmu, tapi ketika belajar itu ada nuansa ini itu agama gitu. Kayak belajar sholat 5 waktu, ada guru yang sangat metodologis, pinter, tapi ada guru yang kurang metodologis, tapi wajahnya itu ketika mengajarkan itu anak-anak gampang melakukan kebaikan. Nah itu banyak yang memilih guru yang kurang metodologis, tapi ketika mengajarkan itu anak jadi orang soleh daripada mengajarkan ilmu fikih yang dengan metodologi paling modern. Kenapa? Karena urusannya itu tidak hanya soal orang mengerti atau tidak mengerti, tapi urusannya itu ketika mengerti dia bisa enggak terpengaruh dengan ilmu itu. Nah, orang percaya dengan itu karena banyak menggunakan. Itulah sampai sekarang kalau belajar fikih Syafi'i dimanapun yang saya tahu itu lebih memilih menggunakan Fathul Qorib, takrib itu. Jadi kalau cerita tentang berkah itu, yang pertama disampaikan itu pasti mengenai pertama itu ikhlas. Ikhlas itu nulis bukunya sangat ikhlas, mengajarkannya sangat ikhlas, belajarnya juga ikhlas. Itu sangat berdampak terhadap apa yang kemudian disebut dengan barokatul ilmi, berkahnya ilmu. Ya. Saya sekolah itu dulu di Al-Azhar itu di Mesir ya. Di Mesir itu sejak tahun 1960-an itu menjadi universitas. Dulunya itu kayak pondok. Ya persis kayak pondok. Ngajinya di masjid-masjid begini itu. Nggak ada ijazahnya, nggak ada apa-apanya, seperti pesantren itulah. Tapi sudah sekian lama pimpinannya namanya Syekhul Azhar. Syekhul Azhar itu sudah lama. Sebelum menjadi kampus modern, menjadi Universitas Al-Azhar, ada Pak Qurasyab alumninya ya, banyaklah alumni itu. Pimpinan tertingginya itu Syekhul Azhar. Ini kampus agama ini. Ketika kemudian menjadi universitas, lembaga pendidikan modern tahun 1960-an ya, itu ada rektor. Di atas rektor itu ada namanya Syekhul Azhar. Kalau rektor itu ya kira-kira sama dengan rektor UI lah, pakaiannya pakai jas, pakai celana, pakai apa ini, pakai dasi. Ya banyak yang tidak pakai kopiah begini. Itu rektor-rektor di Al-Azhar itu sama lah dengan rektor-rektor UI itu ya. Tapi kalau sudah Syekhul Azhar itu pakaiannya kayak syekh betul. Orang Indonesia pernah memberi hadiah kepada Syekhul Azhar kopiah hitam itu. Karena orang Mesir itu banyak yang suka dengan kopiah hitam itu. Itu kata Syekhul Azhar, maaf ya, saya bukannya tidak menghargai kopiah Indonesia,
Tapi selama saya jadi Syekhul Azhar, saya tidak akan melepas baju saya ini. Dimanapun, kapanpun, dalam momen apapun, pakaian saya adalah Syekhul Azhar. Saya adalah simbol spiritualitas. Karena itu pimpinan tertinggi di Al-Azhar itu bukan rektor, tapi Syekhul Azhar. Dia adalah simbol, benar-benar simbol ini, menyimpulkan bahwa ilmu pendidikan itu bukan soal pinter cerdas saja, tetapi soal spiritualitas. Ini Syekhul Azhar itu nggak bisa diganggu itu. Syekhul Azhar itu, dan itu pemilihannya juga luar biasa ketatnya itu. Pasti orang-orang terpilih itu yang bisa jadi Syekhul Azhar itu. Orangnya sederhana, orangnya ini menyimpulkan apa yang dulu disimbolkan oleh ulama-ulama besar. Harapannya itu setiap alumni Al-Azhar itu salah satu yang dilihat adalah syekhnya, sehingga roh pendidikan itu tidak soal pinter atau ini saja, tapi juga ini, soal spiritualitas. Betul. Imam Ahmad, ya ini cerita-cerita tentang barokahnya ilmu ya. Imam Ahmad itu kalau ngaji gini nih, itu muridnya itu bisa 1000. Bisa kebayang nggak? 1000 tanpa mic. Ini aja pakai mic itu, ya. Kalau saya suara itu tidak dekat gini, itu mungkin yang pojok-pojok, karena saya memang suaranya tidak begitu keras. Ya. Bayangkan Imam Ahmad itu kalau ngaji muridnya 1000 tanpa mic, kalau tidak salah menurut cerita itu ya, yang 50 atau berapa gitu loh ya, itu bawa pulpen, bawa kertas, buku, mencatat. Selebihnya ya nggak apa-apa ya, pokoknya datang. Itu kalau misalnya ya pulang dari ngaji, itu yang di pojok-pojok itu ditanya, kamu tadi ngaji apa? Mungkin tidak banyak yang bisa cerita. Dengar aja mungkin enggak, tapi ada juga yang khusnudzon, itu mungkin Imam Ahmad itu wali itu, sehingga tanpa mic bisa dengar semuanya. Tapi yang seperti ini pasti aneh. Kenapa? Karena kalau keramat, mukjizat itu tidak setiap hari terjadi. Keramat sama mukjizat itu hanya sesekali aja terjadi, tapi tidak setiap hari. Dan ini kok ngaji kok ada muridnya 1000 tanpa mic. Cara menjelaskannya seperti apa? Nah, rupanya ya, yang saya pahami itu seperti Imam Malik. Imam Malik kecil ini ya, Imam Malik kecil. Ya, Imam Malik kecil itu ketika belajar itu, dulunya Imam Malik itu suka nyanyi dan cita-citanya itu kepengen jadi penyanyi. Pinter nyanyi Imam Malik itu. Imam Malik itu orang paling pinter di Madinah zaman itu, gurunya Imam Syafi'i. Salah satu madhab 4 setelah Abu Hanifah adalah Imam Malik. Itu dulunya waktu kecil karena apa itu senang nyanyi dan punya gambaran tentang penyanyi dalam kepalanya. Nah, yang mengubah Imam Malik jadi senang penyanyi menjadi senang belajar itu ibunya. Ibunya itu bilang begini sama Imam Malik itu, Malik, tahu nggak kamu itu penyanyi itu
walaupun suaranya enak, itu kalau wajahnya nggak ganteng, itu nggak ada yang mau lihat katanya. Itu, nah itu. Tapi kalau orang pintar, wajahnya agak pas-pasan, tapi kalau sudah pegang mic dan enak, itu tetap banyak yang ini. Nah rupanya terus Imam Malik itu terus tertarik dengan itu, mengubah gayanya Imam Malik itu. Nah, lalu ngaji kepada namanya itu Rabi'atul Ra'i, ya. Itu ketika belajar pertama itu diberi pakaian yang paling keren, kecil-kecil sudah dikasih imamah, pakai yang keren, dan itu mempengaruhi Imam Malik. Imam Malik kalau ngaji itu nggak mau kalau kecuali pakaiannya itu baik, menghormati ilmu. Hormatnya kepada majelis ilmu itu luar biasa Imam Malik. Itu diantaranya kan dibentuk oleh ibunya. Nah ketika pertama kali belajar kepada Rabi' itu kata ibunya, dan sampai sekarang terkenal. Kata-kata itu dipakai di pesantren-pesantren tentang barokatul ilmi. Kata ibunya begini, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Kalau kamu ketemu guru kamu pertama kali belajar itu bukan ilmunya, tapi adabnya. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Dan itu yang menjelaskan tadi saya ceritakan Imam Ahmad tadi itu. Imam Ahmad itu punya santri 1000, ya. Yang ngaji serius itu yang 50, yang selain itu pokoknya datang entah dengar entah tidak, datang ke masjid. Itu kira-kira kalau dipuang itu lebih tahu gaya hidupnya Imam Ahmad daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Orang yang 1000 itu kalau ditanya misalnya Imam Ahmad itu bagaimana, oh kalau duduk begini, kalau ketemu orang begini, kalau sholat itu begini, itu lebih fasih daripada menjelaskan tadi ngaji apa. Karena rupanya dalam ilmu itu seringkali yang penting itu ininya. Jadi ketika ada tokoh besar lalu ngaji, itu seringkali yang dikenang oleh masyarakat itu bukan apa yang disampaikan, tetapi ketika salaman, ketika senyum, ketika ini gitu loh. Itu tampaknya lebih penting. Dan itu yang menjadikan dalam banyak hal berkah itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini. Nah, dalam Al-Quran itu ketika cerita tentang Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu kan orang keren, ya, orang keren, sudah jadi nabi dan ulul azmi, pengikutnya banyak. Suatu ketika beliau itu pidato. Nah setelah pidato itu ada yang nanya, ada nggak yang lebih pintar daripada kamu Musa? Kata Nabi Musa, saya tidak tahu. Setahu saya yang nggak ada yang lebih pintar daripada saya. Jadi ada kalimat-kalimat yang menurut Gusti Allah itu kelihatan sombong Nabi Musa. Karena itu dihukum Nabi Musa itu. Dihukumnya apa? Disuruh mondok lagi. Jadi sudah nabi keren, ulul azmi, muridnya udah banyak, itu dihukum sama Gusti Allah, disuruh ngaji lagi. Kamu tampaknya ilmu kamu itu kurang santunnya, harus nyari guru yang sangat santun. Maka disuruhnya jadi ngaji lagi. Kalau saya itu orang Nahdlatul Ulama, ya, saya membayangkan itu, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan guru kami paling tertinggi, itu kan Mbah Hasyim Asy'ari dalam ini, ya.
Itu orang sekelas Mbah Hashim itu disuruh ngaji lagi. Itu kan ya berat itu. Tapi dilakukan oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mencari guru itu untuk memberi pengertian kepada semua orang bahwa ilmu itu tidak ada habisnya. Sampai detik ini yang kemudian disebut Nabi Musa ngaji kepada Nabi Khidir. Sampai detik ini buku-buku kita menjelaskan, kalau ditanya lebih hebat mana Nabi Khidir dengan Nabi Musa, jawabannya selalu ya Nabi Musa lebih hebat. Kenapa? Khidir itu paling hanya Nabi, kalau Musa itu Nabi dan Rasul. Tapi tetap Musa yang lebih hebat itu disuruh ngaji kepada yang lebih rendah. Sampai ulama-ulama itu mengatakan begini, orang tidak merasakan nikmatnya ilmu sampai dia berani mengaji kepada muridnya. Kalau dia sudah berani mengaji kepada muridnya, itu dia benar-benar merasakan nikmatnya ilmu. Gitu. Ya diantaranya karena ini, ada orang yang laut pinter dalam Al-Quran itu disuruh ngaji lagi. Nah, ngajinya kepada siapa? Dan ini yang menjadi pelajaran-pelajaran penting soal ilmu. Karena dalam Al-Quran itu disebut begini, fawajada abdan min ibadina. Gurunya Nabi Musa yang kemudian dalam buku-buku tafsir disebut sebagai Nabi Khidir, itu disebut dalam Al-Quran abdan min ibadina. Guru itu agar ilmu muridnya itu berkah, guru itu harus menjadi abdun. Dia mewakili seorang hamba, mewakili seorang hamba. Gitu. Ya. Nabi Muhammad cara ngajarinya, Nabi Muhammad ya ketemu dengan punya santri namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu ngaji kepada Kanjeng Nabi, mondok dipasrai ngopeni bigol. Bigol itu kalau dalam bahasa Jawanya itu blogedoblo, saking nggak menariknya. Perkawinan antara kuda dengan keledai melahirkan bigol. Silang antara kuda sama keledai itu lahir bigol. Nah, itu disuruh ngopeni bigolnya itu. Namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir itu jadi tukang nuntun bigol, tukang nuntun kendaraannya Kanjeng Nabi. Nah, suatu ketika malam-malam jalan-jalan sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi naik kendaraan, yang nuntun itu siapa? Uqbah. Nah, setelah yang nuntun Uqbah itu beberapa saat perjalanan, Nabi turun, Uqbah yang disuruh naik. Uqbah, kamu naik. Enggak, Kanjeng Nabi. Mboten, Kanjeng Nabi. Naik. Mboten, Kanjeng Nabi. Apa itu mboten itu? Enggak, Kanjeng Nabi. Diperintah 3 kali nggak berani bantah. Ini kalau saya nggak naik, saya khawatir maksiat kepada Kanjeng Nabi. Dia naik. Setelah naik, yang nuntun Nabi. Nabi itu kepengen memberi contoh seorang hamba. Bayangkan kalau kita punya guru seperti ini, ya, dituntun sama Kanjeng Nabi itu. Nabi menuntun muridnya. Kalau misalnya orang Muhammadiyah gitu ya, pernah dituntun sama Ahmad Dahlan, itu hampir pasti orang ini mau jadi nakal itu nggak kebayang itu. Kalau NU itu kira-kira pernah dituntun Mbah Hashim Asy'ari atau siapa gitu ya, itu dituntun. Naik yang nuntun Kanjeng Nabi.
Di tengah jalan Nabi naik lagi, dia turun. Terus diajari surat 2, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu disuruh membaca 2 surat ini mau tidur dan bangun tidur. Kata Ubah itu, saya tidak akan melupakan 2 surat ini. Surat ini tuh punya kenangan yang luar biasa bagi saya. Jadi dalam Al-Quran itu disebut fawajada abdan min ibadina. Gurunya Nabi Musa yang namanya Khidir itu disebut abdan min ibadina, seorang hamba. Guru itu adalah seorang hamba, abdan min ibadina, abdan min ibadina. Luar biasa itu. Kalau kita punya guru yang seperti ini, santri menjadi orang yang soleh itu rasanya itu lebih gampang. Wa atainahu rahmatan min indina. Yang kedua, sifatnya guru itu, guru yang disebut dalam Al-Quran ini itu punya rahmat yang luar biasa, dirahmati dan merahmati. Ya, penjelasan-penjelasan dalam tafsir itu selalu begitu. Saya berikan kepada orang ini adalah rahmat, dia itu dirahmati dan merahmati, dirahmati dan merahmati. Insya Allah yang seperti ini itu guru yang luar biasa. Nah, kemudian wa'allamnahu min ladunna ilma. Saya berikan ilmu yang tidak dari siapa-siapa, tapi dari saya Gusti Allah maksudnya. Makanya dalam pesantren-pesantren, pondok-pondok itu sering disebut namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak bisa ditulis, tidak bisa disampaikan. Ilmu yang datang dari Gusti Allah. Ilmu yang datang dari Gusti Allah itu kayak apa ya? Misalnya ada orang yang binaragawan, itu kalau disuruh kuat, kalau disuruh berdiri itu kuat sekali. Tapi begitu diajak sholat tarawih baca 1 juz, itu yang binaragawan yang kuat itu bisa tidak kuat itu. Sholat diajak tarawih 1 juz, tapi yang satu agak sakit-sakitan, tapi begitu diajak tarawih 1 juz, jangankan 1 juz, 2 juz itu kuat, dan dia merasakan nikmat. Itu ilmu apa itu namanya itu? Kuat banget. Itu namanya ilmu laduni kalau dalam Al-Quran itu. Ilmu laduni. Jadi yang sehat tidak kuat, tapi yang agak sakit-sakitan itu kuat. Ada orang yang kalau dikasih buku itu ngantuk. Ada ya, suruh ngaji Quran ngantuk. Tapi kalau disuruh lihat Real Madrid sama Barcelona, apa itu namanya, itu pertandingan apa ini, derby apa ini, El Clasico ya, itu bahkan tidur jam 12, pertandingannya jam 1:30 tanpa alarm itu bisa bangun. Itu ilmu apa itu namanya itu? Itu namanya ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, Musa itu ketika keluar sombongnya tadi itu disuruh ngaji kepada sosok yang sifatnya kayak gini nih. Abdan min ibadina, atainahu rahmatan min indina, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi punya
dia seorang hamba, punya rahmat, punya ilmu spesial yang tidak hanya bisa mengajarkan sholat itu caranya begini, tapi juga merasakan nikmatnya sholat. Gitu. Bisa merasakan nikmatnya sholat. Nah, lalu Musa, ngajinya Musa itu gurunya, sekarang santrinya, cara ngaji. Musa berkata, qala lahu Musa. Musa berkata kepada gurunya itu, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak? Jadi bukan saya mau belajar, bukan. Saya mau khidmah kepada jenengan. Nanti kalau saya sudah khidmah, saya kepingin diajari agar benar. Ilmu dalam Al-Quran disebut rusda. Antu alimani mimma ulimta rusda. Karena ilmu itu dalam Al-Quran tidak disebut untuk pengetahuan saja, tetapi ilmu itu agar orang itu jadi benar. Saya hanya kepingin belajar ilmu yang menjadikan saya benar. Saya tidak ingin belajar ilmu yang menjadikan saya itu tidak benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa? Pertama, pengen khidmah. Pengen khidmah. Ulama-ulama itu menyebut barokatul ilmi fil khidmah. Berkahnya ilmu itu kalau sudah khidmah. Itu kalau di kampus itu kira-kira KKN lah itulah. KKN itu harus dinikmati betul sebagai khidmah itu. Itu bagian dari barokatul ilmi. Barokahnya ilmu itu khidmah. Khidmah kepada kampusnya, kepada masjidnya. Barokah khidmah kepada temannya. Itu yang menjadikan ilmu itu berkah. Apapun ilmu yang kita pelajari itu harus ada khidmahnya secara ikhlas. Nabi Musa itu ketika ngaji pertama bukan kok datang mau kemana, kamu mau sampai ini, saya mau belajar apa ilmu ini, enggak. Yang disampaikan Musa pertama kali, saya ingin khidmah, saya kepingin khidmah. Nanti kalau sudah khidmah, saya kepingin dikasih ilmu yang menjadikan saya itu pintar, saya itu benar. Ya, betapa celakanya itu kalau ilmu itu bisa sia-sia. Itu dua. Pertama, memberi ilmu terlalu banyak kepada orang yang otaknya nggak cerdas, diomongi wakaknya nggak paham-paham, itu masalah, itu bermasalah itu. Yang kedua, memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak, yang kita tahu persis kalau ilmu kita berikan kepada dia akan disalahgunakan. Itu tadyi'ul ilmi. Dua. Dan itu berkah ilmu bisa hancur diantaranya karena masalah-masalah ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, tadi saya sampaikan tentang pertemuan dengan Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir alaihi assalam itu. Dan ini yang semoga menjadikan ilmu kita itu berkah, gitu ya. Karena ilmu berkah itu menjadi kewajiban kita bersama. Kita tahu bahwa Indonesia itu hanya baik kalau yang memegang ilmu itu adalah orang-orang yang baik. Dan salah satu pusat ilmu itu adalah di ruangan ini. Nah, kita sangat-sangat berharap bahwa ilmu ini benar-benar berkah. Amin ya robbal alamin, membawa berkah kepada
seluruh Indonesia ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.